Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP Angkatan Pertama dari Kabupaten Garut. Nama saya Fitria Susanti, MPD. Saya dari SMP 5 Garut. Kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memperhatikan perbedaan-perbedaan individual siswa yang memadukan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa sebagai serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan siswa. Jadi dalam hal ini pembelajaran berdiferensiasi ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa mulai dari kesiapan, minat, dan profil belajar itu sendiri. Adapun karakteristik atau ciri-ciri utama dari pembelajaran berdiferensiasi itu ada 4, yaitu yang pertama, pengajaran itu harus berfokus pada konsep dan prinsip yang memberikan dorongan pada siswa. Yang kedua, evaluasi atau penilaian itu harus berkelanjutan terhadap kesiapan dan perkembangan belajar siswa yang diakomodasikan atau dipadukan ke dalam kurikulum. Yang ketiga, pengelompokan siswa itu harus secara konsisten dan fleksibel. Yang keempat adalah siswa aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Selain itu juga, pembelajaran berdiferensiasi itu harus bisa menciptakan iklim yang positif, saling menghargai, juga adanya kolaborasi antara guru dan siswa untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Selanjutnya, kebutuhan belajar siswa menurut Tomlinson tahun 2001 paling tidak berdasarkan 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu kesiapan belajar siswa, yang kedua minat siswa, dan yang ketiga profil belajar siswa. Kesiapan belajar siswa, kita sebagai guru harus bisa membawa siswa keluar dari zona nyaman mereka, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan memadai. Kesiapan belajar siswa harus bersifat mendasar dan transformatif. Artinya, bahan-bahan materi yang digunakan dan tugas-tugas yang dilakukan harus bersifat mendasar dan disajikan dengan cara yang membantu mereka atau membantu siswa membangun landasan pemahaman yang kuat. Selanjutnya, konkret abstrak. Dalam hal ini, guru harus bisa mengukur kesiapan belajar siswa dengan melihat apakah mereka masih berada pada tingkatan perlu belajar secara konkret atau sudah siap bergerak mempelajari sesuatu yang lebih abstrak. Selanjutnya, sederhana kompleks. Di sini, siswa mungkin perlu bekerja dengan materi yang lebih sederhana pada satu waktu. Yang berikutnya adalah terstruktur open-ended. Kadang-kadang siswa perlu menyelesaikan tugas yang ditata di mana mereka memiliki banyak keputusan untuk dibuat. Yang berikutnya tergantung dependent, mandiri independen. Pada akhirnya kita sebagai guru mengharapkan semua siswa kita bisa belajar, berpikir, dan menghasilkan pekerjaan secara mandiri. Dan yang terakhir adalah lambat cepat. Ada beberapa siswa mungkin bisa mempelajari sebuah topik dengan cepat, ada juga beberapa siswa yang emang bisa mempelajari sebuah topik dengan lambat. Kebutuhan belajar siswa yang berikutnya adalah minat siswa. Dalam hal ini, siswa minatnya apa dalam bidang seni, matematika, sains, atau yang lain sebagainya. Tujuan dari minat belajar siswa itu untuk merancang pembelajaran di mana bisa membantu siswa untuk menyadari bahwa adanya kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka itu sendiri untuk belajar. Menunjukkan keterhubungan antara semua pembelajaran, menggunakan keterampilan atau ide yang baru bagi mereka. Yang keempat yaitu meningkatkan kinerja belajar siswa itu sendiri. Di hal ini, minat belajar siswa itu sebagai motivator penting bagi siswa. Yang ketiga, aspek kebutuhan belajar siswa yaitu profil belajar siswa. Profil belajar siswa yaitu dipengaruhi bisa oleh gaya berpikir, kecerdasan, latar belakang siswa, pengaruh sosial budaya, dan sebagainya.
Ataupun dalam hal ini, gaya belajar siswa itu ada yang visual, audio, ataupun kinestetis. Itu juga merupakan salah satu aspek dari kebutuhan belajar siswa. Gaya belajar visual di sini belajarnya bisa dengan melihat, misalnya guru menampilkan tayangan dalam bentuk PowerPoint, peta, diagram, dan sebagainya. Sedangkan gaya belajar audio yaitu biasa belajar dengan mendengarkan, misalnya membaca dengan keras, mendengarkan musik, dan sebagainya. Sedangkan gaya belajar kinestetis yaitu belajar dengan melakukan atau bergerak atau meregangkan tubuh atau kegiatan hand-on dan sebagainya. Pembelajaran berdiferensiasi juga mempunyai strategi atau pendekatannya. Yang pertama, diferensiasi konten berupa masukan atau materi pelajaran. Yang kedua, diferensiasi proses, upaya siswa memahami ide dan informasi. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Dalam hal ini adalah hasil belajar siswa. Pendekatan pembelajaran diferensiasi yang pertama yaitu diferensiasi konten. Dalam hal ini, guru bisa melakukan kegiatan pembelajaran seperti pemadatan materi pelajaran, studi intradisiplin, artinya studi atau belajar satu tema atau topik dengan melibatkan mata pelajaran lain yang relevan. Yang berikutnya bisa juga dalam bentuk kajian mendalam. Sedangkan yang kedua adalah diferensiasi proses. Dalam hal ini, guru bisa memodifikasi proses pengajaran dan pembelajaran, bisa juga dengan cara mengembangkan kecakapan berpikir, hubungan dalam dan lintas disiplin, atau belajar mandiri. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Dalam hal ini, guru dapat mendorong siswa untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari atau dikerjakan ke dalam berbagai format yang mencerminkan pengetahuan maupun kemampuan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi bisa berhasil jika yang pertama yaitu bersifat proaktif. Dalam hal ini, guru harus punya asumsi bahwa siswa memiliki kebutuhan yang berbeda dan secara proaktif merencanakan pembelajaran yang menyediakan berbagai cara untuk mencapai dan mengekspresikan pembelajaran tersebut sehingga diferensiasinya efektif dan dirancang cukup kuat untuk melibatkan dan menantang siswa di kelas. Yang kedua adalah bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Yang ketiga adalah berakar pada penilaian atau lingkungan belajar yang emang tepat dan memadai serta kondusif bagi belajar siswa. Yang keempat, bisa menggunakan beberapa pendekatan seperti konten, proses, dan produk. Dan yang kelimanya adalah pembelajaran berdiferensiasi ini harus bisa berpusat pada siswa. Yang keenam adalah perpaduan dari pembelajaran seluruhnya, artinya kolaborasi semua mata pelajaran atau kolaborasi seluruh siswa dalam kelompok kecilnya supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berhasil. Dan yang terakhir, pembelajaran berdiferensiasi ini harus bersifat organik dan dinamis. Pembelajaran berdiferensiasi ini juga tidak terlepas dari rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam kelas. Adapun langkah-langkah pembuatan RPP yang berdiferensiasi, yang pertama yaitu pahami kompetensi dasar yang ingin dicapai, kemudian menentukan tujuan pembelajarannya. Yang kedua, harus sesuai dengan pemetaan dari kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Langkah yang terakhir adalah menentukan kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini bisa ketiga-tiganya yaitu diferensiasi konten, proses, produk itu ada atau boleh salah satu. Misalnya hanya diferensiasi konten saja, proses saja, atau produk saja sesuai dengan materi pembelajaran yang ingin dicapai dan dipahami oleh siswa. Pembelajaran berdiferensiasi ini juga erat kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu merdeka belajar, berpihak pada siswa, karena hal ini sesuai dengan kebutuhan siswa, mulai dari kesiapan, minat, dan profil belajar siswa itu sendiri.
Selain itu juga bisa menciptakan budaya dan disiplin positif, karena dalam hal ini pembelajaran berdiferensiasi itu bisa menggunakan berbagai strategi atau pendekatan yang emang bisa menciptakan lingkungan belajar juga yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan. Dalam hal ini, guru juga sebagai pembimbing, penuntun untuk kegiatan pembelajaran siswa, sehingga merdeka belajar dan berpihak pada siswa itu juga bisa terwujud. Juga menciptakan profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong, mandiri, kebinekaan global, berpikir kreatif, bernalar kritis, dan iman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini, itu bisa tercapai dan bisa menciptakan kesuksesan bersama. Demikianlah koneksi antar materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak Indonesia maju. Merdeka belajar. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia.